Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya, berapa jarak waktu antara keduanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 tahun. Kemudian seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu. Maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Masjid Al-Aqsa juga memiliki keistimewaan tersendiri dibanding masjid-masjid yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja, kecuali ke tidak masjidku ini di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah bahkan mengatakan bahwasanya sholat di Masjid Al-Aqsa seperti sholat 1000 rakaat. Maimunah binti Sa'ad dalam hadis tentang berziarah ke Masjid Al-Aqsa menyebutkan, "Ya Nabi Allah, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis." Nabi berkata, "Tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah ia dan sholat di dalamnya. Karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 rakaat di selainnya." Maimunah berkata lagi, "Bagaimana jika aku tak bisa? Maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah ia telah mendatanginya." Betapa istimewanya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Maka apa yang telah terjadi saat ini di Palestina seharusnya menjadi perhatian besar bagi umat Islam di seluruh negeri. Jangan sampai Zionis Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Benarkah Palestina tanah wakaf untuk umat Islam? Palestina merupakan tanah wakaf untuk umat Islam. Istilah tanah wakaf pertama kali diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau datang ke Palestina untuk menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis dari pemimpin tertinggi umat Kristiani sedunia. Setelah sebelumnya, umat Islam berhasil menembus negeri para nabi itu dan menaklukkannya dari kekuasaan umat Kristiani. Konon ketika menyerah kalah dari penetrasi umat Islam, pemimpin tertinggi umat Kristiani bersedia menyerahkan dengan syarat bahwa yang menerima kunci itu adalah orang nomor 1 dari umat Islam, yaitu penguasa tinggi. Ia adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkedudukan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat Umar bin Khattab menerima penyerahan tanah Palestina, ia mengatakan bahwa tanah itu adalah wakaf bagi seluruh umat Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Palestina adalah tanah wakaf milik umat Islam seluruh alam. Maka dari itu, apa yang terjadi di Palestina tidak seharusnya menjadi beban warga Palestina